Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan nafa wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد, alhamdulillah kita sudah di pertemuan yang ketiga, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas yang namanya rukun Islam, rukun iman, yang mana mereka dua perkara tersebut adalah bagian dari rukun-rukun agama, bagian dari rukun-rukun agama, yang mana kita sudah katakan bahwasanya rukun agama ini ma'lum minad-din bid-darurah, perkara yang sudah diketahui di dalam agama, sudah maklum. Ketika orang mengingkari yang namanya kewajiban salat, maka imannya rusak, karena perkara tersebut sudah maklum. Ketika seorang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, ketika seorang mengingkari kewajiban zakat, ketika seorang mengingkari keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikatakan ma'lum minad-din bid-darurah, perkara-perkara yang tidak bisa kita mengatasnamakan tidak tahu, karena perkara tersebut sudah maklum, sudah diketahui hukumnya. Ketika seorang mengatakan hal tersebut tidak ada dalam Islam, maka imannya sudah rusak. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan atau menyebutkan tentang yang namanya syahadat, ya kan? Jadi kita setiap pertemuan harus ada review, murajaah. Kita ulang kembali mata pelajaran kita sebelumnya. Subhanallah, manusia ini kadang yang menyampaikan lupa, atau yang menerima juga salah paham. Jadi manusia harus kita mengulang, sehingga apa yang kita pahami seminggu kemarin benar tidak minggu depan, atau jangan-jangan saya salah paham. Nah, kita ulang kembali, kita review sedikit 15 menit ya, insyaallah. Syahadat, ya, kita menjelaskan tentang yang namanya syahadat, bahwasanya syahadat itu hanya diwajibkan bagi orang yang masuk ke agama Islam, atau orang yang tadi dia muslim kemudian dia keluar, ketika dia ingin masuk lagi ke agama Islam, wajib dia bersyahadat. Akan tetapi orang yang dilahirkan dari perut ibu yang muslimah, atau seseorang yang tadinya dua ayah sama ibunya menikah dalam keadaan bukan beragama Islam, subhanallah, ibunya diberikan hidayah masuk ke agama Islam, sementara hamil, setelah dia sudah masuk Islam, lahir anak tersebut. Di sini kita katakan anak tersebut menjadi seorang muslim, karena dia dilahirkan dari perut ibu yang muslimah. Nah, maka tidak diwajibkan dia bersyahadat lagi. Kewajiban bersyahadat bagi mereka yang bukan atau non muslim, yang bukan agama Islam, maka wajib dia bersyahadat. Adapun kewajiban kita syahadat dalam sholat, karena untuk kesahan sholat itu sendiri, bukan kesahan iman kita. Nah, itu pertama. Kemudian ulama menyebutkan di dalam syahadat ini
mereka mengatakan apakah syahadat itu syatrun lil iman, bagian dari iman, atau syartun lil iman, syarat untuk iman. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah mengatakan syatrun lil iman, bagian dari iman. Artinya iman itu ketika kau beriman dalam hatimu tentang bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu bagian dari iman. Sebagiannya lagi engkau ucapkan dengan lisan. Makanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, syahadat itu apa yang diucapkan di dalam di lidah dan diyakini di dalam itu namanya syahadat. Syahadat yang sebenarnya itu apa yang kau ucapkan, hatimu juga meyakini seperti itu. Itu namanya syahadat. Pendapat yang kedua, bahwasanya syahadat itu syarat untuk diterapkan hukum-hukum Islam kepadanya. Ketika dia berkeyakinan, beriman bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, belum dia ucapkan di dalam lidahnya, maka hukum dia itu muslim, itu antara dia sama Allah. Akan tetapi kita mempraktekkan hukum Islam sama dia, artinya mempraktekkan bagaimana? Kalau dia meninggal, dia dikuburkan di kuburan non muslim, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, karena itu hukum Islam. Itu maksud dari syaratnya iman. Artinya syarat untuk dipraktekkan atau diterapkan hukum-hukum Islam. Berarti kalau dia belum bersyahadat, kita temenan sama orang non muslim, baik sama dia, baik sama kita. Selama dia belum bersyahadat, tidak boleh dia menikahi adik kita, karena dia bukan muslim. Nah, itu maksud dari pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, maksud dari syahadat itu syarat untuk iman, artinya syarat sahnya iman harus dengan engkau mengucapkan kalimat syahadat. Artinya lebih kuat ini. Ente beriman kepada Allah tapi ente belum ucapkan di lidah, maka belum sah iman ente. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam 3 pendapat yang beliau mengatakan taraddud, saya ragu. Ragunya bagaimana? Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya tapi dia belum ucapkan di dalam lidahnya, bagaimana dia itu akan diabadikan dalam neraka sementara dia beriman dalam hatinya. Sehingga satu sisi dia tidak bisa mengatakan iya, satu sisi dia tidak bisa mengatakan tidak. Taraddud Imam Al-Ghazali. Maka mayoritas ulama mengambil dari pendapat ini untuk apa? Untuk mengatakan bahwasanya pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Thalib, tidak bisa kita katakan beliau itu keluar dari agama Islam, tidak masuk ke agama Islam. Karena kenapa? Dia bantu dakwanya Nabi Muhammad, dia tolong Nabi Muhammad. Maka tidak bisa kita mengatakan kepaginya bahwasanya dia tidak beriman. Mungkin dalam hati dia beriman. Karena Imam Ghazali saya sendiri taraddud, ragu dia menghukumi dalam hal tersebut. Nah, jadi khilaf dari tadi itu kita sebutkan untuk pergi ke Imam Abu Thalib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan sedikit yang namanya iman, ya. Kita menjelaskan yang namanya syahadat. Kemudian al-iman, kita menjelaskan di dalam iman itu bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari ma'lumin ad-din bil darurah. Rukun-rukun iman kita sudah jelaskan ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman pada malaikat, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah, dengan kita meyakini sifat-sifat yang wajib. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, segala sifat sempurna, maka itu yang layak untuk kepada Allah, maka itu untuk diterapkan kepada Allah. Kenapa disebutkan 20 kalau begitu?
Karena 20 ini perselisihan para ulama. Ulama banyak mengomentari. Sehingga kalau kita belajar akidah, itu kalau disebutkan sifat wujud, sifat yang wajib bagi Allah, al-wujud, Allah itu ada. Karena ada yang menentang bahwasanya Tuhan itu tidak ada, yaitu kaum ateis. Begitu seterusnya, sifat qidam, sifat baqa, Allah itu kekal. Karena ada yang menentang di situ. Setiap sifat itu pasti ada yang berselisih di dalamnya. Sehingga para ulama sebutkan sifat 20 itu. Akan tetapi semua sifat wajib, sifat sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah tidak merincikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, karena sifat-sifat yang wajib banyak. Sifat-sifat yang wajib banyak. Nah, taib. Kemudian wa malaikati, para malaikatnya. Para malaikat kita sudah sebutkan, mereka lah ajsam, jisim, mereka berjisim, punya bentuk yang bercahaya. Itu para malaikat. Bukan lelaki, bukan perempuan. Bukan lelaki, bukan perempuan. Nah, wa kutubihi, dan kutub-kutubnya, kitab-kitabnya. Kita sudah sebutkan. Kitab-kitab samawi, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Qur'an. Semua dari langit, diturunkan dari langit. Akan tetapi perlu kita ketahui, semuanya itu ada perubahan kecuali Al-Qur'an. Bukan karena yang menjaganya para hafid, orang yang hafal Quran, tapi Allah sudah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran punya keistimewaan sendiri, bahwasanya Allah berjanji untuk menjaganya. Maka walaupun orang-orang tidak menjaga Al-Quran, Allah akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Nah, kutubihi wa rusulihi, begitulah dan para rasul-rasulnya. Para rasul-rasul utusan Allah itu, mereka ibarat, kalau pengen tahu sifat-sifat wajib bagi rasul, ente lihat marketing ya. Kalau kita pengen jual barang, marketing ini tidak mungkin kita utus seorang marketing menjual produk kita yang mana dia ini bodoh otaknya, tidak tahu menjual. Pasti kita cari orang yang cerdas. Tentu dia harus jujur, jangan dia tukang bohong. Dia bilang ini mobil bisa diisi dengan air, tidak usah pakai bensin, pakai air. Orang tertipu. Dibeli itu mobil, diisi air, rusak, merugikan perusahaan. Tidak jujur, harus dia jujur. Kemudian dia harus menyampaikan tentang kriteria dari mobil itu sendiri. Kemudian dia juga harus amanah. Nah, begitulah para rasul. Allah mengutus seorang rasul, dia memiliki fatanah. Apa itu fatanah? Sifat cerdas. As-sidq, punya sifat jujur. Ya, ada rasul yang tidak jujur. Rasul harus jujur. Tabligh, harus menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah. Itulah rasul. Kemudian harus amanah. Nah, harus amanah. Wabil yaumil akhir, dan hari kiamat, beriman dengan hari kiamat. Dikatakan hari kiamat atau hari akhir karena tidak ada malam selanjutnya. Dan yang dimaksud dengan hari akhir sini atau akhirat, barzah juga termasuk. Setelah orang meninggal, masuk pindah yang namanya alam barzah. Itu adalah awal dari akhirat. Barzah awal menuju akhirat, dan dia termasuk akhirat. Maka beriman tentang barzah, kemudian kenikmatan dalam kubur, azab kubur, juga termasuk beriman kepada hari akhir. Beriman yang namanya sirat, jembatan yang akan kita lewati, kemudian timbangan amal, itu juga termasuk beriman dari hari akhirat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan kadar dan qada. Nah, kemarin saya singgung sedikit, cuma saya ulang kembali bahwasanya qada itu apa yang Allah ketahui, ya, Allah ketahui
di fil azal, dari dahulu kala Allah ketahui bahwasanya si fulan ini bakal menikah, punya anak ulama semua. Bakal menikah, bakal punya anak ulama semua, 20 anak ulama semua. Itu namanya qadha, apa yang Allah sudah ketahui dan tetapkan. Ternyata fulan menikah. Oh, berarti itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Apa yang Allah tetapkan atas apa yang dia ketahui. Yang Allah sudah tetapkan, Allah terapkan sesuai pengetahuannya bahwasanya fulan itu akan menikah. Itu namanya qadar. Ternyata menikah, melahirkan lagi seorang anak ulama semua. Itu namanya qadar. Dan hubungan antara qada sama qadar tidak ada hubungan antara kehendak kita, tidak ada hubungannya dengan kehendak kita. Kita buat maksiat, memang Allah tahu, Allah tahu kita akan buat maksiat. Akan tetapi Allah berikan kita akal, Allah berikan kita kehendak, kita mau pilih A atau si B, mau pilih maksiat atau buat ketaatan. Yang dipertanyakan di hari kiamat, apa yang telah kita kehendaki, itu yang dipertanyakan. Bukan atas apa yang Allah ketahui, tidak ada hubungannya. Itu urusannya Allah. Akan tetapi kita dipertanyakan apa yang telah kita perbuat. Karena kita berbuat itu karena ada kehendak. Kehendaknya kita itu yang ditanyakan. Sehingga kalau orang yang tidak berkehendak tidak ditanya kehendaknya, tidak dihisap kehendaknya. Makanya orang kalau tidak sengaja bunuh orang, pegang pistol, tak kena orang, saya tidak sengaja. Antara dia sama Allah tidak ada dosa. Tapi ya tetap praktekkan hukum Islam, praktek hukum di negara tersebut. Karena kenapa? Tidak ada kehendak. Orang pergi ke hotel buat zina, bilang tidak ada kehendak, itu kan tidak mungkin. Dia melakukan ada kehendak. Nah, kehendaknya itu yang ditanyakan. Kehendaknya itu yang ditanyakan. Karena kenapa? Kita diciptakan punya akal. Kita diciptakan untuk punya akal untuk berpikir. Jadi kehendaknya itu yang ditanyakan, namanya al-kasb. Dan itu di halai kajian akidah yang kita bahas. Ya, di kajian akidah yang kita akan bahas. Taib. Itu masalah qadar sama al-qadha. Nah, selanjutnya makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Faslun. Sekarang baru kita masuk di pelajaran yang baru. Fasal yang baru kita masuk sekarang tentang bab suci. Kitab Thaharah. Di dalam awal kitab Thaharah di kitab Safinatun Najah ini, beliau memulai tentang yang namanya tanda-tanda buluk. Tanda-tanda orang dikatakan dia balik. Ada 3. Sebelum kita bahas tanda-tanda ini, keluar dari konteks buku, ini ada bab besar sebenarnya. Buku ini hanya meringkas, namanya juga ringkasan fikih. Berarti ada bab besarnya. Bab besarnya itu kapan seseorang itu dikatakan mukallaf, atau katanya kapan seorang itu dikatakan dibebani hukum syariat. Kapan seorang itu dibebani hukum syariat? Oh, harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat dia itu dibebani hukum syariat. Dan itu kita sebarkan di grup ringkasannya. Saya sudah sebarkan kalau ada yang punya di grup. Nah, pertama, dia itu ketika dikatakan dia itu mukallaf atau dibebani hukum syariat, pertama itu dia itu muslim. Makanya orang kalau bukan muslim bukan mukallaf, harus muslim. Muslim sudah kita jelaskan bagaimana seorang itu dikatakan muslim. Maka orang yang bukan non muslim berwudu tidak dapat pahala, bersolat tidak dapat pahala. Kuncinya bukan ente wudu atau sholat, syahadat dulu,
baru ente bisa wudhu dan sholat. Nah, begitu pula orang yang keluar agama Islam, mau wudhu tidak bisa, masuk lagi syahadat lagi. Karena orang yang dibebani syariat hukum Islam itu adalah seorang muslim. Syarat yang pertama dia itu muslim. Yang kedua, yang dikatakan dia dibebani hukum Islam harus balik. Balik itu yang di sini kita bahas. Balik. Orang balik itu apa? Sudah mencapai, nanti disebutkan. Balik itu kalau bagi laki-laki sudah mencapai umur 15 tahun atau dia sudah mimpi basah pada umur 9 tahun. Mimpi basah pada umur 9 tahun. Bagi perempuan tambah 1, melihat darah atau haid pada umur 9 tahun. Tapi bagaimana dengan orang yang mumayyiz? Siapa itu mumayyiz? Orang yang belum balik, orang yang sudah mencapai umur 7 tahun dan sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Ditanya dia jawab. Artinya pintar sedikit. Sudah mencapai umur 7 tahun. Syaratnya mumayyiz itu sudah mencapai umur 7 tahun dan sudah bisa membedakan antara sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa urus sendiri, tidak diurus sama orang tua lagi. Nah, itu namanya mumayyiz. Mumayyiz ini belum dikatakan mukallaf. Lah terus kalau dia mumayyiz, dia masih boleh sholat. Boleh dia sholat, pahalanya buat orang tua. Tapi tidak wajib, tapi wajib bagi orang tua untuk memerintahkan dia untuk sholat. Muru auladakum bis sholati fi sab'. Kalau kata Nabi, perintahkanlah anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Sekarang yang terjadi bagaimana? Belum balik, sudah nak, terus sholat, tidak wajib juga tidak sholat, banyak buat maksiat, mencuri, belum balik. Nah, ini salah. Memang dia tidak berdosa, tapi sebagai orang tua yang berdosa. Karena khitab perintahnya itu kepada orang tua, bukan kepada anak. Khitabnya, perintahnya itu kepada orang tua. 6. Muru auladakum bis sholati fis sab'. 6. Itu yang kedua, balik. Yang ketiga, salamatul hawas. Apa itu salamatul hawas? Sehat penglihatannya atau sehat pendengarannya atau sehat dua-duanya. Itu yang dikatakan mukallaf. Orang yang masih melihat itu masih bisa dikatakan mukallaf. Atau dia masih bisa mendengar, itu juga dikatakan mukallaf. Tapi kalau sudah duanya rusak, penglihatannya tidak ada, pendengaran juga tidak bisa, maka dia tidak dikatakan mukallaf. Tidak dikatakan mukallaf. Bagaimana mau sampaikan Islam sama dia? Sudah dari lahirnya begitu. Tidak bisa diajarkan dia itu. Kalau masih bisa melihat, masih bisa. Masih bisa. Atau masih bisa mendengar, tidak bisa melihat. Buktinya ada orang hafal Quran tanpa melihat. Subhanallah. Dengan apa? Dengan dia merasakan ada Al-Qur'annya untuk orang buta. Nah, bisa hafal Quran, artinya dakwah Islam bisa sampai kepada dia. Harus, kalau tidak pandangannya melihat atau pendengarannya bisa mendengar. Nah, yang keempat, syarat yang keempat, berakal sehat. Syarat yang keempat, berakal sehat. Artinya dia tidak gila. Kalau dia gila, maka dia tidak berdosa. Dia tidak sholat, tidak berdosa. Dia berzina, tidak berdosa. Orang gila tidak akal. Tidak ada akal. Nah,
Idiot itu dia bukan dikatakan dia itu gila, tapi dia punya otak itu tidak lambat. Dia bukan gila, tapi otaknya lambat. Dia itu tetap dikatakan berakal, tetap dikatakan mukallaf, cuma hanya lambat. Seperti orang yang tadi mumayyiz, yang sudah sampai umur 7 tahun, tapi dia tidak bisa urus diri sendiri, masih diurus orang tua, lambat. Lambat, dia tidak bisa urus sendiri, masih dia tidak tahu mana kurma mana batu bara, mirip-mirip. Oh jangan dulu, ini berarti belum bisa, masih belum mumayyiz dikatakan para ulama. Atau kebalikannya, belum sampai umur 7 tahun tapi sudah bisa urus sendiri, sudah mandiri karena kehidupan. Nah, juga belum dikatakan jadi syarat mumayyiz itu harus 7 tahun dan juga bisa urus diri sendiri. Tidak ada tulis catatan ya? Oh, rekam. Ini hebat-hebat kayak Imam Syafi'i semua di sini. Nah, yang terakhir bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam kepadanya. Kalau dia belum sampai ke dakwah Islam, seperti bagaimana? Tinggal di hutan belantara, hutan suku anak, itu mungkin tidak sampai. Selama tidak sampai dakwah Islam atau dakwah Rasul ke sana, atau dakwah Rasul, maka belum wajib. Nah, maka belum wajib. Itulah 5 dari syarat orang yang diberikan hukum syariat atau dibebani hukum syariat. Ulama mengistilahkan mukallaf. Nah, di sini disebutkan hanya balik. Yang 4 tadi tidak disebutkan. Kenapa? Yaitu urusan yang belajar. Makanya kalau orang belajar sendiri, banyak salahnya daripada benarnya. Banyak salahnya daripada benar. Karena dia hanya cukup dari buku saja. Ini buku tidak bisa bicara. Bagus kalau dia bicara, ente salah paham. Yang paham benar begini. Nah, itu kalau ada begitu mungkin lari semua orang. Nah, alamatul bulugh, tanda-tanda orang balik itu ada 3. Bulugh ini jadi ada istilahnya, sesuatu itu ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Ada yang bisa dilihat itu sesuatu itu ada dan bisa dilihat, dan ada dan tidak bisa dilihat. Namanya i'tibari, dianggap ada. Seperti apa? Seperti hadas. Hadas, orang dikatakan dia berhadas. Saya berhadas kecil, saya berhadas besar. Berhadas kecil, mana kecilnya? Tidak dilihat. Namanya hukum i'tibari, dianggap seperti ada. Begitu pula orang balik. Orang balik, ente tahu balik bagaimana? Makanya ulama segala sesuatu yang ada tapi tidak bisa dilihat, mereka memberikan ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu biar kita tahu. Maka disebutkan tanda-tanda orang balik, tanda-tanda orang berhadas, tanda-tandanya. Tapi kalau orang tidak bisa, ada yang kita lihat hadas berjalan, tidak ada, karena dia itu ada tapi tidak dilihat. Nah, ada 3. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Sempurnanya umur 15 tahun. 15 tahun yang bagaimana? Yang dimaksud 15 tahun di sini 15 tahun hijriyah, bukan miladiyah. Harus hijriyah. Terus bisa dikit harus pas. Kalau dikatakan di akte kelahirannya hari tanggal 1 bulan 1 jam 1 siang tahun 2020 lahir seorang lelaki yang bernama
fulan, namanya fulan. Pada tahun 2000 berapa? 2015 ya. Dari tahun 2000 tadi ya. 2020. 2035 pada tanggal 1 jam 1 bulan 1 si fulan ini sudah balik apabila dia tidak mimpi basah. Namanya balik karena umur. Dan balik karena umur ini zaman dahulu banyak. Nah, zaman dahulu yang banyak sering tenang. Bagi lelaki dan perempuan. Yang kedua, jadi 3 tandanya ya. 2 untuk lelaki, 3 untuk perempuan. Yang kedua ihtilam. Ihtilam itu maksudnya keluarnya mani. Intinya dari ihtilam itu keluarnya mani. Ihtilam artinya mimpi. Ihtilam itu mimpi. Dan mimpi ihtilam ini hanya untuk para manusia, dunal anbiya. Adapun para nabi mereka tidak merasakan namanya mimpi. Namanya ru'yah salihah. Jadi mimpi ada 2, ada hilm mimpi, ada yang namanya ru'yah salihah. Mimpi yang indah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus, namanya ru'yah salihah. Ada namanya hilm. Nah, hilm ini tidak diberikan kepada para nabi. Al-ihtilam, mimpi basah, mimpi basah. Bagi lelaki dan perempuan, maksud dari mimpi basah itu garis dalam kurung keluarnya mani. Entah itu mimpi atau tidak mimpi. Intinya keluar mani maka dia sudah dikatakan pada umur 9 tahun. Pada umur 9 tahun. Nah, dari ketika dia lahir dari rahim ibunya, dihitung dari situ sampai umur 9 tahun. Nah, ketika dia sudah keluar mani, maka dia sudah dikatakan balik. Wajib dia mandi besar dan wajib dia sholat. Entah sengaja atau tidak sengaja. Nah, kemudian yang terakhir haid bagi wanita. Haid bagi wanita pada umur 9 tahun. Dan bab haid ini bab yang besar. Bahkan ulama bikin buku sendiri tentang masalah haid. Karena kenapa? Ada ulama namanya Syekh Bakri Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin. Di dalam bukunya begitu banyak jilid-jilidnya. Berapa jilid itu? Hampir 6 jilid. Itu dia tidak menjelaskan bab haid. Ditanyakan, "Ya Imam, wahai ulama, kenapa ente tidak buat bab haid di dalam bukumu? Ini penting bagi wanita." Dia bilang, yang hadir di majelisku itu lelaki semua dan mereka tidak haid. Wah, perempuan juga tidak bertanya karena perkara itu perkara yang malu orang bertanya. Lelaki juga tidak haid. Ya, bagaimana saya mau tulis? Nah, seperti itu. Nah, jadi bab haid ini bab yang penting, sangat penting, dan juga memang agak rumit sedikit awal-awalnya, tapi kalau sudah paham sudah gampang. Nah, terus apa hubungan bagi lelaki? Bagi lelaki yang sudah menikah, wajib baginya untuk mengajarkan bab haid itu untuk kepada istri. Jadi ente kalau pengen menikah belum tahu bab haid, jangan nikah dulu. Lah terus kalau saya sudah menikah, ya berarti dia harus belajar. Ente izinkan baginya dia untuk bertanya, atau ente yang bertanya kepada ustadz yang tahu tentang bab haid. Nah, karena perkara haid ini pertama masalah bergauli, di situ ada hukumnya. Masalah sah sholatnya,
di situ ada hukumnya. Masalah puasanya, di situ ada hukumnya. Nah, jadi penting bab haid ini. Nah, harus penguasaan. Nah, jadi bab haid ini sangat penting, dan kita pada pertemuan yang kajian juga ada video tentang bab haid ini. Cuma harus diulang lagi kembali. Nah, karena ini penting. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya mungkin? Apakah hukumnya kalau seorang anak masih mumayyiz boleh adzan? Boleh apa? Adzan. Boleh adzan. Nah, untuk adzan itu sendiri tidak disyaratkan dia itu harus balik. Di dalam adzan itu sendiri tidak disyaratkan dia itu harus, atau al-muadzin, orang yang adzan itu tidak disyaratkan dia itu harus balik. Cukup dia mumayyiz, boleh dia untuk adzan, dan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Nah, jadi boleh untuk mumayyiz. Bab mumayyiz nanti ada bab sendiri ya, bab azan itu syaratnya itu mumayyiz sudah cukup. Nah, mumayyiz sudah cukup. Nah, silakan. Nah, itu bagaimana kalau sekiranya kan terkadang kita dalam penyampaian akidah itu kita sadarkan memang keyakinan hanya kepada Allah. Hanya saja dalam persoalan menjalani kehidupan ini kan kita berhadapan dengan asbab-asbab. Lantas di satu sisi kaidah usul al-adat muhakamat ini menjadikan itu membela orang-orang yang istilahnya seakan-akan mereka tidak yakin dengan bahwasanya segala sesuatu dari Allah. Contohnya perkara rezeki. Bagaimana kalau saya nanti tidak bekerja? Nanti keluarga saya mau makan apa? Nah, kalau dalam sisi akidah kan ini seakan-akan bertentangan dengan akidah ini. Sedangkan ada percakapan di kitab Fadhilul Amal juga itu. Ketika Sayyidina Abu Bakar hendak pergi ke pasar, dia ditanya oleh Sayyidina Umar seperti itu. Jawabannya. nah, pertanyaannya Bagaimana kalau kita jumpa jawabannya? Nah, jadi pertama masalah ada muhakamah, ada kaidah usuliyah bisa, kaidah fiqhiyah juga bisa. Kaidahnya mengatakan bahwasanya adat itu termasuk dari hukum syariat. Adat yang bagaimana? Adat dalam kurung yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada seorang sahabat, ya, dia orang Arab dulu ini nikahnya sampai 10, masuk agama Islam. Memang adat mereka istri banyak zaman dahulu, ada sampai 10, masuk agama Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar arba'an, pilih 4 dari yang 10 itu, wa farik sari'urna, yang sisanya itu ente pisah. Karena kenapa? Adatmu itu bertentangan dengan hukum syariat. Hukum syariat hanya bolehkan 4 saja. Kata Nabi, ikhtar arba'an wa farik sa'iruhunna. Kemudian sisanya itu ente tinggalkan. Jadi adat yang dimaksud di situ adalah adat yang mana adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada adat yang mana adat tersebut bertentangan, umpama adat tersebut mengajarkan kepada kita tentang berbohong, umpama. Contoh adat saya kurang tahu juga adat seperti bagaimana yang bertentangan. Cuma umpama ini adat, biasanya kalau kita pada hari ini itu kita dibolehkan berbohong suka-suka, itu adatnya. Umpama bohong boleh, tidak apa-apa, tidak dapat dosa. Itu adat kita begitu kalau hari ini saja. Umpama ada adat seperti itu, maka itu kan sudah bertentangan, karena bohong itu tidak boleh dalam agama. Kalau ada adatnya itu bagus, tinggal
dikembangkan saja. Umpama adatnya itu hal yang bagus. Umpama mengajak, umpama adat kita ini setiap tahun silaturahmi, membagi sembako, bagus. Itu bagus dan itu tidak bertentangan, menunjukkan apa kata mereka itu menunjukkan biar kita selalu harmonis. Nah, setiap tahun sehingga hubungan kita di tahun depan juga harmonis. Bahwa kalau ada adat seperti itu bagus. Nah, karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tadi kalau Bapak jumpa dengan orang yang mengatakan saya harus bekerja. Nah, jadi ada istilahnya itu sebab dan musabab. Sebab dan akibat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki. Ada rezeki. Setiap manusia ini punya rezeki. Bukan ayatnya? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu satu, rezeki kelompok pertama. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu ada rezekinya. Semut itu, coba ente lihat. Itu ada rezeki sendiri. Ada rezeki orang-orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ada rezekinya sendiri. Kita yang hadir majelis taklim seperti ini punya rezeki sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok sendiri lagi. Ada rezeki orang yang menikah. Apa ayatnya? Yugnikumullah. Allah berikan kekayaan bagi kalian. Itu rezeki bagi orang yang menikah. Rezekinya tambah lagi. Rezekinya tambah lagi. Rezeki lagi orang yang bekerja. Rezekinya tambah lagi. Nah, jadi rezeki itu jangan hanya kita pikir hanya dari sisi ini saja, melainkan rezeki itu banyak. Orang bertakwa berrezeki lagi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba ada urusan butuh uang, ada saja jalan. Karena dia bertakwa, bertakwa. Hanya saja orang salah paham. Orang pikir ya sistemnya dia praktis. Ya kalau saya bekerja dapat uang, kalau tidak dapat uang. Padahal Allah berikan jalur-jalur rezeki. Ada Habib Sa'ad. Habib Sa'ad ini ulama. Dia punya buku. Bukunya bagus. Namanya apa? Ya, Kaifa takunu ghaniyan? Bagaimana engkau menjadi orang kaya? Bahasa Inggrisnya How to be rich. Bagaimana engkau menjadi kaya? Kita kalau pikir, oh ini pasti orangnya bisnis, ya kan? Padahal beliau bukan orang bisnis. Beliau itu orang ahli fikih, orang yang dekat sama Allah. Jadi yang di dalam buku yang beliau tulis itu tentang apa? Amalan, zikir, tentang apa? Menghindari maksiat. Itu juga termasuk mempermudah rizki. Jangan hanya kita pikir rezeki ini hanya kalau bekerja. Padahal rezeki ini banyak Allah berikan jalannya. Banyak Allah berikan. Ente jauh dari maksiat, itu juga mempermudah datangnya rezeki. Silaturahmi juga mempermudah datangnya rezeki. Jangan hanya kita pikir bekerja saya pasti dapat rezeki. Ente silaturahmi pasti datang rezeki. Nah, cuma kita yang kurang percaya. Banyak orang kerja tapi ujung-ujungnya tidak dapat gaji. Akhirnya bubar perusahaannya. Bubar. Banyak orang mestinya hari ini sudah dikirim. Tapi tidak ada kiriman. Karena itu janji manusia, belum tentu. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksili kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عزما
آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم. Jadi ini adalah doa yang dibaca. Ini doa semuanya umum. Doa untuk keluarga, tetangga, sahabat, kerabat, semua kita doakan dengan doa ini. Makanya ini doa selalu dibaca di akhir pertemuan, entah itu majlis, entah itu belajar, entah itu ziarah. Bahkan kalau ziarah Habib Idrus guru tua, ditulis di depannya itu. Karena itu doakan untuk bukan cuma ente, tapi keluarga, sahabat, teman, semua kita doakan dengan doa-doa itu. Jadi doa yang begitu dahsyat ya, luar biasa. Wallahu a'lam.